Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsiran. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin fi dinil bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah begitu banyak memberikan kita kenikmatan pada pagi menjelang siang ini. Semoga kita semuanya dalam kondisi diridhai Allah Subhanahu wa taala. Kita berharap betul semoga pada majelis ini kita mendapatkan ilmu nafi'an wa amalan shalihan. Amin ya rabbal alamin. Kemudian kita bersalawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad innaka Hamidum Majid. Barakallahu fikum. Saya terbiasa kalau ngajar itu berdiri. Ya. Ayo. Baik, barakallahu fikum. Nah, saya diminta untuk bicara tentang tafsir dari surat Az-Zalzalah, Al-Qari'ah, ya. Kemudian surat Abasa ayat 34, ya. Dan seterusnya 33, 34. Tapi sebenarnya apabila kita bahas itu panjang lebar gitu. Panjang lebar. Biasanya kalau di majelis yang lain kita bahas kubur, akhirat. Jika dikatakan akhirat, kapan hari akhirat dimulai? Saat seseorang itu meninggal. Jika sudah meninggal, dicabut, maka berarti dia sudah memulai akhirat. Jadi alam itu terbagi jadi berapa? Oke. Banyak versi. Tapi apabila kita merujuk apa yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah dalam kitab Syarh Aqidah Wasithiyah, ada beberapa. Jadi pertama ini alam, ya. Ya. Pertama itu alam ketiadaan. Alam ketiadaan. Nah, alam ketiadaan di mana kita ini belum dianggap sebagai makhluk. Belum dianggap sebagai makhluk. Kapan seseorang itu dianggap sebagai makhluk? Ketika dalam rahim dan sudah ditiupkan roh. Apabila baru nutfah, apa itu nutfah? Air mani bercampur dengan air mani laki-laki dan perempuan, itu belum dianggap sebagai makhluk. Nutfah, nutfah. Pakainya nutfah. Belajar tahsin ya. Nutfah, ya. Tapi nggak apa-apa, kita mah Indonesia nutfah aja gitu ya. Oke, baik, barakallahu fikum. Ini yang pertama, ketika pas nutfah, kemudian alaqah, kita belum disebut sebagai makhluk kan. Sehingga nanti kan ada hukum fikihnya. Kalau misalnya seorang wanita yang hamil diperkosa, mohon maaf, wanita hamil
diperkosa. Kan bukan keinginan dia kan? Boleh nggak menggugurkan kandungannya? Boleh. Selama apa? Belum ditiupkan roh. Belum ditiupkan roh. Kalau sudah ditiupkan roh, udah jadi makhluk. Tapi kalau belum jadi makhluk, nggak apa-apa. Daripada dia punya anak tanpa bapak, gitu, oke? Baru tahu fikihnya. Nah, berarti iya, belum jadi makhluk, paham ya? Maka kita kan kasihan sama mereka yang seperti itu. Oke, seperti itu ya. Nanti kita bisa fatwakan, udah nggak apa-apa selama belum 4 bulan. Oke, berarti datangnya saya di sini ada manfaatnya juga ya. Allahu Akbar. La ilaha illallah. Oke. Alam ketiadaan itu ibu sudah hafal surat Al-Insan. Hal ata 'alal insani hinum minad dahri lam yakun syai'am madhkura. Manusia saat itu belum bisa disebut, maksudnya apa? Belum disebut sebagai makhluk. Ini apa? Janin di bawah 4 bulan. 4 bulan. Oke. Ini disebut alam ketiadaan. Alam ketiadaan. Kedua, baru alam rahim. Ya, baru alam rahim. Jadi seseorang mengalami ya, nanti mulai dari bulan keempat seterusnya sampai ya 9 bulan rata-rata 9 bulan. Disitulah ketika sudah jadi makhluk tuh nggak boleh seseorang menggugurkan kandungan, kecuali nanti para ulama ahli fikih nyebutnya al-janin al-musyawwah. Apa itu al-janin musyawwah? Janin yang nanti diperkirakan saat lahir dia cacat, dia apa? Itu yang pertama. Yang kedua, kemungkinan ada 2 kemungkinan, anaknya yang meninggal atau ibunya meninggal. Maka yang dikorbankan adalah anaknya. Meskipun nanti ada perbedaan pendapat ulama juga, yang dikorbankan ibunya atau anaknya. Tapi pendapat yang benar yang dikorbankan adalah anaknya. Gitu, oke? Barakallahu. Alam rahim. Nah, kalau sudah di alam rahim, berarti seseorang sudah ada roh, sudah dapat rezeki belum? Sudah dapat rezeki dari ibunya. Oke? Masya Allah. Dari situ, kalau kita kaitkan dengan fikih puasa, wanita hamil dia qadha atau fidyah? Cari enaknya. Tergantung. Para ulama ahli fikih itu ada 6 pendapat. 6 pendapat. Kita baca kitab Zadul Ma'ad begini, fikih Syamsul Syukran itu begini, fikih Syamsul Madinah itu begini terus, ya. Beda. Tapi begini, kalau mampu kuat qadha, itu aja. Nggak kuat fidyah. Itu aja, gampang. Oke? Nah, kapan-kapan kita bahas fikih. Insyaallah ya. Alam rahim terus alam apa lagi? Alam dunia. Nah, kita ini sudah di alam dunia. Kalau kita sudah mencapai masa baligh, berarti kita sudah bisa mendapatkan pahala, tapi juga menanggung dosa. Ini nih alam penentuan ini. Kita ini baligh, sudah sampai tingkat baligh,
Itu kemauan kita atau kemauannya Allah? Maunya Allah atau maunya kita? Maunya Allah. Kalau maunya kita mati sebelum balik aja deh. Ya enggak? Biar langsung masuk surga. Tapi sekarang kita udah balik. Udah tobat. Udah keriput. Ya enggak? Ya Allah ya Allah. Sejak balik, katakanlah balik itu umur 12 tahun atau maksimal 15 tahun. Kalau maksimal 15 tahun, sekarang umur udah 50 misalkan, atau 60. Coba 45 tahun ngapain? Hidup lagi. Ya Allah ya Rabb. Walakin akan tetapi satu saat Al-Imam Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah ketemu dengan orang yang umurnya 60 tahun. Kemudian habis itu, waktu itu Imam Sufyan tanya, kamu berapa umur kamu? Terus kata orang itu, situ nasana, 60 tahun. Kata Imam Sufyan, anta mundu sitti nasana sa'irun ilallah. Kamu semenjak 60 tahun yang lalu sudah mengadakan perjalanan kepada Allah. Oh, takut. Wa kaifa a'malu ya Aba Abdillah. Terus aku harus beramal bagaimana ya Aba Abdillah? Kata Imam Sufyan, nih, catat kata-kata ini bagus banget. Kata beliau, i'mal fima baqiya yughfar laka ma madha. Beramallah di sisa umurmu, niscaya diampuni masa lalumu. Beramallah di sisa umurmu, niscaya diampuni masa lalumu. Masya Allah. Udah kita beramal ada di sisa umur kita itu, kita beramal aja. Niscaya diampuni masa lalumu. Ya, barakallahu. Itu. Kenapa? Innal hasanati yudhibna sayyi'at. Sesungguhnya perbuatan-perbuatan baik itu akan menghapuskan yang buruk-buruk. Masya Allah. Ya. Oke, lanjut. Yang keempat, alam apa Bu? Barzah. Kubur atau barzah? Al-barzah, alam kubur, sudah diletakkan di lahat, menunggu sampai kiamat. Sampai kiamat, ya Allah ya Allah. Sekarang kira-kira Fir'aun diadab tidak? Sejak 5.000 tahun yang lalu loh, ya Allah. Akhirnya kekuasaannya hanya jadi kisah saja. Kekuasaannya jadi kisah, tapi sekarang adab sampai nanti kiamat. Tapi Nabi Muhammad SAW sudah 1400 tahun mendapatkan kenikmatan. Abu Jahal diadab setiap hari. Ya Allah ya Allah. Itu. Pertanyaan, ada satu pertanyaan menarik. Apakah jika kita ziarah kubur bisa berkaitan alam barzah dengan alam dunia kita? Tidak. Oke, pertanyaan. Kalau tidak, ngapain kita salam? Gini, kalau yang kita salamin malaikat mah udah selamat. Kita yang belum selamat. Oke, kita masuk kubur. Assalamualaikum ahlan diyar minal mu'minin wal. Emang diajarin gitu sama Ustaz? Minal mu'minin wal muslimin. Minal mu'minin wal mu'minat. Jangan bikin doa baru. Oke. Daripada nanti digebukin sama malaikat. Oke. Assalamualaikum ala diyar minal mu'minin wal
muslimin wa inna insyaallah bikum lahiqun. Yarhamullahu mustaqdimina minna wal mustakhirin. Nas'alullah lana wa lakumul afiyah. Itu kalau panjangnya. Tapi kalau assalamualaikum hadiah minal mu'minin wal muslimin cukup. Mukminin dan muslimin yang kita maksud yang mana? Yang sudah meninggal kan? Yang sudah meninggal. Berarti mereka disalamin kan sama kita? Berarti dengar nggak? Oke. Jadi kalau kita ini mau ziarah kubur, mau ke ayah kita, mau ke ibu kita, mau ke anak kita, mau ke paman kita, kakek kita, nenek kita, pokoknya saudara kita, atau bahkan teman kita ziarah kubur. Maka kita ziarah kubur, bismillah, assalamualaikum ala diyar minal mu'minin wal muslimin semuanya. Terus cepat nggak sandarannya? Dilepas nggak? Adabnya dilepas. Kenapa sih dilepas? Kan kita masuk rumah orang. Emang ibu kesini masuk pakai sandal? Enggak. Ya kan? Pasti gimana kalau masuk sandal? Wih. Ya kan? Iya. Sama Rasul juga gitu, ada yang masuk pakai sandal, lepas. Gitu. Kemudian terus sampai ke kuburan yang kita tuju itu. Salam lagi enggak? Salam lagi. Al-Imam Al-Barbahari rahimahullah, Al-Imam Al-Hasan ibn Muhammad ibn Khalaf Al-Barbahari rahimahullah mengatakan dalam kitab Syarh Sunnah bahwa orang yang dikunjungi, orang yang diziarahi mengenal siapa yang mengunjunginya. Dari mana? Salam. Dari mana? Salam. Jadi kalau kita ke ayah kita misalnya, gitu kan, assalamualaikum. Nanti ayah kita tahu bahwa kita, oh anakku, oh cucuku, oh temanku. Itu mengetahui. Masya Allah. Makanya, tapi yang didengar hanya salam. Dan jangan berharap dijawab. Oke. Tapi dia dengar nggak? Dengar. Tahu? Tahu. Itu. Paham ya? Itu. Tapi kalau kita doain, dengar doa kita enggak? Tidak. Selain salam tidak. Oke. Ketongi, apalagi laporan, mak udah punya rumah mak. Nggak bisa ya. Nggak bisa. Paham? Bisa dipaham ya? Jadi cukup salam saja. Memang doa itu akan sampai, ya. Tapi lafaz doanya yang nggak dengar. Jadi kalau kita doakan orang tua kita, lafaz doanya yang sampai atau pahalanya yang sampai? Saya ulangi. Perhatiin ya. Kalau kita doain orang tua, lafaz doanya yang sampai ke orang tua atau pahalanya? Tuh ngerti. Udah belajar kan barusan? Paham ya? Itu. Jadi kalau Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah nanti ada kitab Ar-Ruh. Ya nanti seperti apa? Seperti mendapatkan cahaya. Ya. Kalau kita, orang tua kita solehah, dapat nikmat tidak? Dapat. Tapi kalau didoain sama kita, gak didoain sama kita, kok dikirim pahala sama kita, dikirim pahala sedekah sama kita, atau korban dari kita, kira-kira tetap senang nggak? Senang. Sama. Misalnya nih, ibu bisa beli brownies 1 truk. Orang kaya 1 truk. Tapi
Kalau misalnya saya bawa brownies, saya kasih, Bu, ini hadiah untuk ibu. Tetap senang nggak? Senang. Paham maksud saya ya? Sama, dia mendapatkan nikmat setiap hari. Tapi kalau dikasih hadiah sama kita tetap senang. Lanjut. Saya dikasih waktu sampai berapa? Sampai bosan? Oh. Oke. Nanti kalau saya bosan berhenti sendiri. Oke. Atau udah ya, assalamualaikum. Alam barzah itu salam apa lagi? Ya udah alam akhirat weh. Tapi akhirat dalam arti apa? Kiamat. Dimulai dari apa? Ditiupnya sangkakala. Terus setelah itu hancurnya dunia, manusia dibangkitkan lagi dari alam kubur, terus digiring ke pada mahsyar, di sana dihisab, kemudian mizan. Oke? Kalau kita umatnya Rasulullah SAW, insya Allah kita ditunggu di haud. Ditunggu apa? Di haud. Apa itu haud? Telaga. Namanya telaga apa? Telaga Kautsar. Gini, sebenarnya Kautsar itu bukan nama telaga. Dalam hadis yang sahih dari Muslim dikatakan, apa itu Kautsar? Nahrun fil jannah. Apa itu nahrun fil jannah? Sungai di surga. Nah, siapa yang punya sungai? Kautsar itu punyanya siapa? Rasulullah SAW. Inna a'tainakal, sesungguhnya kami telah memberikan engkau al-kautsar. Inna a'tainaka. Siapa yang ngasih? Allah. Siapa yang dikasih? Berarti siapa yang punya? Tuh tahu. Jadi sungai ini cuma satu. Sungainya cuma satu. Yang punya cuma Rasulullah SAW. Nabi yang lain punya enggak? Punya. Tapi namanya bukan Kautsar. Nanti dari sungai-sungai yang dimiliki oleh setiap nabi, sungai yang paling bagus sungainya Rasulullah SAW. Terus nanti di sebelum Sirat, ya, Rasul nunggu di telaga. Nah, telaganya Rasulullah ini airnya dari sungai Kautsar. Paham maksudnya? Makanya disebutlah telaga Kautsar. Sebenarnya sih sungai, ya, sumbernya dari sungai. Nanti nabi yang lain punya nggak? Punya. Tapi nggak segede telaganya Rasulullah SAW. Gitu. Dalam hadis yang sahih dari Muslim dikatakan begini, aku tunggu kalian di haud, tunggu kalian di telaga. Apa kata Rasulullah? Airnya sangat putih, lebih putih dari susu, lebih wangi dari kasturi. Kalau di dunia itu nggak mungkin. Ya iyalah. Kalau putih nggak mungkin wangi kayak kasturi. Kalau kasturi pasti pahit. Ya iyalah. Oke. Tapi kalau di akhirat terjadi tidak? Terjadi. Apa kata Rasulullah? Sedangkan gelasnya ka'adadin nujum fis sama. Apa ini namanya? Gelasnya sebanyak bintang di langit. Ya Allah.
Terus apa kata Rasulullah? Faman syariba minha syurbatan la yaghma abadan. Artinya apa? Siapa yang minum seseruput aja, syurbatan itu seseruput aja, tidak akan haus selama-lamanya. Ya Allah, ya Allah. Rasulullah menunggu di situ. Bagaimana cara kita dikenal oleh Rasulullah? Jadi dalam hadis yang sahih Bukhari dari Abu Hurairah, inna ummati ya'tuna yawmal qiyamati ghurran muhajjalina min atharil wudu. Sesungguhnya umatku akan datang pada hari kiamat, mereka bercahaya dari bekas wudu. Itu hanya kekhususan umatnya Rasulullah saja. Khusus umatnya Rasulullah saja. Selain itu enggak. Wajahnya bersinar, rambutnya berkilau. Bukan bersinar ya? Kok berkilau enggak bersinar? Oh sama. Tangan bersinar. Kaki sampai mana? Atau sampai sini? Bekas wudu. Yang mereka yang bersinar tadi pasti dipanggil oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita loh nggak nyiduk sendiri loh, tangan Rasulullah yang ngasih. Ya Allah. Kalau Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali kenal nggak Rasulullah? Kenal. Abu Bakar sini. Nah kita saha iya kan gitu kan, saha eta kan gitu ya. Tapi kalau apa namanya bersinar dipakai terus dikasih, Masya Allah. Dan setelah itu kita tidak akan harus lagi masuk sirat. Habis masuk sirat masuk jannah. Masya Allah. Kita semuanya insya Allah harus jannah. Amin. Barakallahu. Sudah? Barakallahu. Kita belum membahas Azalzalah nih, Al-Qari'ah. Oke, kita spill sedikit ya. Al-Qari'ah. Kita sekarang bahas Al-Qari'ah ya. Al-Qari'ah. Ya. Al-Qari'ah ini nama lain dari hari kiamat. Jadi ada nggak surat namanya Al-Qiyamah? Ada. Al-Qiyamah. Oke, hari kiamat. Oke. Apalagi namanya? Ini hari kiamat itu nomor 1, nomor 2 Al-Qari'ah. Ada lagi nggak nama lain dari hari kiamat? Al-Waqi'ah. Azalzalah masuk nggak? Masuk. Azalzalah. Ada lagi? Ada lagi? Sakhah. Fa idza ja'atis sakhah. Surat apa? Abasa. Terus Tammah. Ada enggak? Fa idza ja'atit tammatul kubra. Oke? Barakallahu. Ada lagi? Yaumuddin. Maliki yaumiddin. Apa yaumiddin? Hari pembalasan, berarti hari ya kiamat. Dan seterusnya kita banyak sekali. Gini, ada kaidah begini. Dalam bahasa Arab ada kaidahnya begini.
sesuatu jika banyak namanya maka agung kedudukannya. Sama ya. Saya tulis deh. Sesuatu jika banyak namanya maka agung kedudukannya. Ya, sesuatu jika banyak namanya maka agung kedudukannya. Ya. Jadi kalau apa namanya kita lihat misalkan orang Arab itu senang sama singa. Jadi singa itu apa namanya sebagai satu simbol keberanian. Simbol keberanian. Ini orang singa ini. Maksudnya apa? Berani. Nah, singa itu namanya banyak di bahasa Arab itu. Ada Asadun, ada Abul Ashbal, ada Qaswarah, ada Usama, dan yang lain. Banyak namanya. Gitu. Pedang juga itu banyak namanya. Dan seterusnya. Jadi orang Arab itu punya satu kebiasaan. Jika mengagungkan sesuatu, jika memperhatikan sesuatu, maka dikasih banyak nama. Nah, di sini Al-Qari'ah itu surat Makkiyah atau Madaniyah? Paham Makkiyah sama Madaniyah ya? Apa itu Makkiyah? Itu definisi yang kurang tepat. Definisi yang tepat adalah apa? Surat yang turun sebelum hijrah. Gitu. Itu namanya Makkiyah. Kalau setelah hijrah baru Madaniyah. Oke. Kalau misalnya ayat itu turun di Mekah, turunnya di Mekah, tapi setelah Rasul hijrah, ya, setelah Rasulullah hijrah, maka disebutnya tetap Madaniyah, gitu. Oke. Nah, jadi seperti itu. Ini sudah ya? Sudah? Belum? Ketika Fathu Mekah, tahu Fathu Mekah ya? Ketika Fathu Mekah Rasulullah sudah hijrah belum? Penaklukan kota Mekah. Berarti Rasulullah sudah hijrah belum? Sudah dong. Iya. Berarti udah di Madinah belum? Oh, udah lah. Masa belum? Udah. Ya sampun. Nah, kalau turunnya pas di Fathu Mekah, berarti Makkiyah atau Madaniyah? Madaniyah, soalnya setelah hijrah. Gitu. Oke, lanjut ya. Nah, kalau Al-Qari'ah itu Makkiyah apa Madaniyah? Makkiyah. Pinter sih Bu. Kalau salah di gitu ya. Kalau bener di pinter sih gitu ya. Kasih reward. Oke. Al-Qari'ah itu nanti para ulama ahli tafsir mengatakan limada summiyatil qiyamatu qari'ah. Karena apa hari kiamat disebut dengan qari'ah? Li'annahu
yaqra'ul qulub. Ma huwa yaqra'ul qulub? Yadribu durbatan syadidah. Artinya karena kabar tentang hari kiamat itu menghantam, gitu, menghantam. Jadi hari kiamat itu terjadi hantaman tidak? Hari kiamat mah bukan cuma goyang-goyang. Kalau kita gempa, paling cuma gini kan? Ya enggak? Benar. Kiamat hancur semua. Makanya itu hantaman, terjadi hantaman gitu. Al-Qari'ah. Langsung Allah tanya lagi, mal Qari'ah? Apa itu Qari'ah? Ulama ada mal Qari'ah. Tahu enggak Qari'ah itu apa? Gitu. Tahu enggak kiamat itu apa? Jadi saat Al-Qari'ah ini turun berarti kan di Mekah sebelum hijrah. Berarti yang diajak bicara sama Allah ketika turun ini siapa? Orang-orang beriman atau enggak beriman? Enggak beriman. Supaya apa? Supaya mereka itu merhatiin, apaan sih Al-Qari'ah gitu. Karena ini makiyah gitu, oke? Kemudian pertanyaan, surat Al-Qari'ah itu turun di Mekah. Yang diajak, yang didakwahi orang-orang kafir. Kemudian bicaranya kiamat. Bicaranya apa? Kiamat. Kenapa bicaranya kiamat? Karena mereka masih kafir. Makanya tidak diberi hukum. Dikasih hukum tentang sholat 5 waktu, hukum tentang haji, hukum tentang zakat di mana? Puasa di mana? Di Mekah apa Madinah? Madinah. Orang kafir mah nggak usah ngajak bicara fikih. Kalau debat sama orang kafir, jangan ngajak bicara fikih. Bicaranya akidah. Paham ya? Itu. Memang harus pintar-pintar. Oke ya? Al-Qari'atu mal Qari'ah wa ma adraka mal Qari'ah. Yauma yakunun nasu kal farashil mabthuth. Pada hari itu manusia seperti laron al-mabthuth. Jadi gini. Jadi kata para ulama ketika pas menafsirkan mabthuth, oke? Itu mutadharib. Apa itu mutadharib? Saling bertabrakan. Jadi waktu itu kan terjadi hantaman. Oke? Maka manusia terbang. Laron kalau kita lihat di Lampung, kira-kira mereka saling bertabrakan enggak? Begitu pula dengan manusia saat kiamat. Mereka nanti terlempar ke atas, bertabrakan antara satu dengan yang lain. Ya Allah ya. Itu. Dan tadi saya sampaikan bahwa hari kiamat tadi kan hantaman yang mengagetkan. Jadi gini, ketika pas terjadi hari kiamat itu terjadinya tiba-tiba atau dikasih pengumuman dulu? Sebentar lagi kiamat yo. Enggak kan? Terjadinya tiba-tiba. Tapi begini, sedikit kita bahas. Jadi ketika
Katanya tadi berdiri ya, ternyata duduk juga. Iya. Pokoknya Ustaz mah salah aja terus. Muridnya lebih salah. Oke, sekarang begini Bu. Kalau saya rasa sudah dibahas oleh Ustaz yang lain bahwa kiamat itu hanya akan terjadi pada orang-orang kafir yang tidak pernah mendengar lafaz Allah. Ya, tidak pernah mendengar lafaz Allah. Urutan hari kiamat, menjelang hari kiamat itu kan panjang. Nanti Imam Mahdi, oke? Habis itu Armageddon. Tahu Armageddon ya? Peperangan akhir zaman. Habis itu baru Dajjal. Habis Dajjal baru Nabi Isa. Habis Nabi Isa baru Ya'juj Ma'juj. Habis Ya'juj Ma'juj baru matahari dari barat. Habis matahari dari barat nanti ada angin mewafatkan seluruh orang beriman meskipun hanya punya iman seberat biji sawi. Oke? Tapi saat orang-orang beriman hidup, mereka azan tidak? Azan. Jika dikumandangkan azan, yang dengar semua orang kan, muslim maupun kafir, maupun non muslim. Oke? Lebih halus ya kalau non muslim. Ya, non muslim. Muslim sama non muslim. Lanjut. Tapi kafir yang bertetangga sama muslim tadi masih dengar azan tidak? Masih lah. Masih dong. So, di hidupnya masih dengar nama Allah. Berarti tidak akan kiamat langsung, paham? Karena masih dengar azan. Anaknya mereka waktu kecil masih dengar azan? Masih. Nah, anaknya mereka itu udah gak dengar azan, itu baru terjadi hari kiamat. Jadi setelah kaum muslimin diwafatkan pun kiamat itu masih terjadinya mungkin kalau perkiraan kita manusia 150 tahun lagi. Ya enggak? Masih panjang. Masih. Kita hidup tenang aja. Yang penting beramal soleh, mati khusnul khotimah. Jangan nih Imam Mahdi udah ada di Madinah. Apaan? Saya dikasih tahu. Dia jenggotnya panjang ini. Ustaz, di Madinah sudah ada Imam Mahdi. Nanti Ramadan kemarin itu dilantik Ustaz. Katanya gitu. Wah, maksimal Idul Adha dilantik. Saya langsung salamin. Pak Muhammad B, namanya ada Pak Muhammad B. Kalau sampai bener-bener dilantik, saya ikut golongan Bapak. Benar, saya ikut golongan Bapak. Saya akan cari, saya ikut pengikut Imam Mahdi. Idul Fitri udah lewat. Idul Adha udah lewat. Imam Mahdi nggak mungkin. Nggak usah buru-buru. Paham ya? Itu memang kiamat sudah dekat, tapi jangan buru-buru. Oke. Barakallahu. Yang yakunu nasu kal farashil mabthuth wa takunul jibalu kal ihnil manfush. Dan pada waktu itu ya,
tercabut. Ya. Gunung-gunung tercabut. Padahal gunung itu ya wal jibala autada. Ibu paham artinya wal jibala autada itu apa? Dan kami jadikan gunung-gunung sebagai pasak. Ibu tahu pasak? Kalau sesuatu tidak ada pasaknya, hancur nggak? Rubuh nggak? Jadi Allah Ta'ala berfirman, kami jadikan gunung sebagai pasak. Apabila ada gunung seperti ini, maka gunung itu dalamnya ini lebih dalam lagi sampai sini. Ya, ini namanya pasak, ya enggak? Ada nggak pasak cuma di atas? Ada di bawah, ada di atas kan? Ketika terjadi hari kiamat, ini pasak ini udah dicabut semuanya sama Allah. Disitulah ya kalau ihnil manfush, ihnil purman. Apa ya ihn? Seperti bulu yang berterbangan. Ya Allah ya Allah. Kalau ihnil manfush. Wa tara jibala jamidatan wa hiya tamurru marras sahab. Jadi kamu lihat pada hari kiamat itu gunung-gunung tamurru marras sahab akan berjalan cepat sebagaimana awan berjalan. Sebagaimana awan berjalan. Ya Allah ya. Itu. Nah, ini jika sudah dicabut seperti ini, luar biasa. Apa namanya? Sudah tidak ada lagi keseimbangan di bumi. Nah, sampai sini paham ya? Nah, jadi kalau ihnil manfush. Nah, terus fa amma man thaqulat mawazinu. Maka siapa yang berat timbangan amal solehnya? Fa amma man thaqulat mawazinu. Fahuwa fi 'ishatir radiyah. Siapa yang berat timbangan amal solehnya, maka dia di kehidupan yang memuaskan. Ahluha radin anha. Jadi mereka yang berada di kehidupan itu akan puas. Oke. Pertanyaan, apa yang akan ditimbang? Jadi ini mizan ya, timbangan. Yang akan ditimbang itu yang pertama amalnya. Jadi yang timbang itu nanti ada beberapa amal. Yang kedua manusianya. Yang ketiga buku catatan amalnya. Jadi nanti yang akan ditimbang di mizan itu adalah amalnya, manusianya, buku catatan amalnya. Jadi amalnya akan ditimbang ya. Wah, ini bobotnya ada nggak? Ini sholat ikhlas nggak? Khusyuk nggak? Masih mikirin tahu sama tempe gosong nggak? Masih mikirin jemuran? Ya nggak? Dan seterusnya. Itu nanti ditimbang, kualitasnya ditimbang. Puasanya ditimbang. Puasanya ditimbang. La ilaha illallah. Sedekahnya ditimbang, terus ditimbang. Banyaknya, kualitasnya ditimbang. Manusianya juga ditimbang. Nanti maka Nabi Muhammad SAW mengatakan nanti akan ada manusia yang besar. Kemudian terus ditaruh ditimbang, ternyata ringan. Kalah dengan amal buruknya, naudzubillah. Nah, kemudian
buku catatan amalnya juga. Jadi setelah amalnya ditimbang, manusia ditimbang, nanti buku catatan amalnya ditimbang. Jadi raportnya nanti ditimbang. Fa amma man utiya kitabahu biyaminihi. Maka nanti siapa yang dikasih buku catatan amalnya dari kanan, nah itu nanti akan selamat. Tapi kalau dari belakang, itu pun sambil dilempar, nih, begitu, sama. Jadi seorang muslim sama kafir, memulai akhiratnya aja udah antara ketenangan ataupun kehinaan. Ya. Fa idza ja'atuhumul malaikatu yadribuna wujuhahum wa adbarahum. Jadi orang kafir itu kalau sudah didatangi sama malaikat maut, yadribuna wujuhahum, akan memukul wajah mereka. Wa adbarahum, punggung mereka. Coba. Jadi malaikat ketika datang, nggak ada muka manis. Habis itu mukul lagi. Ya Allah, kita loh ditampar sama manusia biasa, anak kecil aja, sakit nggak? Sakitnya di sini. Apal sih Bu? Coba bayangin kalau yang nampar malaikat kayak gimana. La ilaha illallah. Tapi orang beriman, kalau orang beriman nanti didatangi sama malaikat gimana? Senyum. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Masyaallah. Itu. La ilaha illallah. Barakallahu fikum. Jadi nanti senyum, disenyumin, full senyum. Nah, sekarang lagi ada bahasa full senyum. Oke. Kemudian berarti kita harus tahu amal apa saja yang menjadikan timbangan itu penuh, timbangan itu berat, benar? Pemberat timbangan. Yang pertama apa? Amal soleh secara umum. Ya masalahnya banyak, tapi yang langsung bikin berat. Subhanallah bihamdi, terus Subhanallahil azim. Subhanallah wa bihamdi, benar. Subhanallahil azim. Azim. Nah, subhanallah bihamdi, subhanallahil azim. Jadi dalam hadis yang sahih riwayat Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah, kalimatani khafifatani 'alal lisan. Dua kalimat yang ringan di lisan. Tsaqilatani fil mizan, berarti timbangan. Habibatani ila rahman, dicintai oleh Allah yang Maha Rahman. Jadi ternyata itu bukan sekedar berat di timbangan saja, tapi juga dicintai oleh Allah yang Maha Rahman. Subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim. Ya Allah, saya teringat almarhumah ibu saya, rahimahullah rahmatan wasi'ah. Itu sejak kecil kami anak-anaknya itu suka dikasih tahu. Nah, subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim berat di timbangan. Sejak kecil kami dikasih tahu. Ya Allah ya Rabb. Gitu. Oke, lanjut. Apa lagi yang berat di timbangan? Tahu nggak? Akhlak. Akhlakul karimah. Dalam hadis yang sahih Tirmidzi, nah ini ya Allah ya Rabb, ma min syai'in athqalu fil mizan
min husnil khuluq. Tidak ada sesuatu yang lebih berat di timbangan daripada akhlak yang baik. Coba. Tidak ada sesuatu yang lebih berat di timbangan daripada akhlak yang baik. Untuk apa orang punya kaya raya tapi nggak punya akhlak? Tuh, jadi orang kayak di sono, ya enggak? Di sono. Orang berilmu, ilmunya tinggi tapi nggak punya akhlak. Kayak orang sono. Ya Allah. Kita diajarin sama guru-guru kita, pokoknya harus punya akhlak, harus punya adab, ya Allah. Barakallahu fikum. Jadi seperti itu. Kenapa? Akhlak itu ya, tidak ada yang bisa ngalahin akhlak. Ada seorang ulama besar namanya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Ibnu Taimiyah dulu ketika masa kecil agak bandel dikit aja, dicambuk sama ayahnya. Pas dicambuk, ayahnya sambil baca apa? Hadis ini, ma min syai'in afqalu fil mizan min husnil khuluq. Tidak ada sesuatu yang lebih berat di timbangan daripada akhlak yang baik, sambil mukul anaknya. Tuh, para ulama itu kalau ngajarin anaknya sambil mukul sambil baca hadis. Orang zaman sekarang sambil mukul, beleguk sih ya, beleguk. Oh enggak juga ya. La ilaha illallah. Gitu. Atau gini, Masya Allah anak ibu pinter. Pinternya kan begini, pinter gitu. Ya Allah. Kemarin saya ditanya, Ustaz, ya mama saya kalau ngomong anaknya pinter tapi gini, bukan begitu pinter. Gini. Ya Allah. Tinggal 3 menit lagi. Oke. Tumi belum bosan katanya, lanjut. Terus apa lagi? Yaitu ucapan alhamdulillah. Jadi ibu ketika pas bilang alhamdulillah, ya Allah, saya tidak tahu, saya rasa udah banyak yang selesai hadis Arba'in Nawawiyah. Nah, dalam hadis yang sahih Tirmidzi Rasulullah sabdakan, walhamdulillah tamla'ul mizan. Alhamdulillah memenuhi timbangan. Jadi kita seorang mengucapkan alhamdulillah, timbangan penuh. Coba ternyata saat kita mengucapkan alhamdulillah, itu timbangan penuh. Kita nggak sadar kan? Banyak yang nggak sadar kan? Soalnya nggak ngaji ke sini. Siapa ngaji sini tuh nggak tahu. Alhamdulillah, langsung penuh kan? Masya Allah. Habis itu Rasulullah sabdakan wa subhanallah walhamdulillah tamla'ani au tamla'u ma bainas sama wal ard. Artinya ketika seorang mengucapkan subhanallah walhamdulillah memenuhi antara langit dan bumi. Ya Allah. Al-Imam Al-Khattabi rahimahullah mengatakan, andai kata pahala itu seperti balok-balok kotak dari bumi sampai langit itu supaya penuh dengan kotak-kotak. Alhamdulillah. Gara-gara mengucapkan subhanallah walhamdulillah. Apa tambah? Wala ilaha illallah wallahu akbar. Oh, tambah. Pahalanya 6 itu. 6. Ya, barakallahu fikum. Sudah? Ini seharusnya nomor 1 itu seharusnya bukan ini ya. Nomor 1 seharusnya tauhid ya. Iya. Tauhid ini nomor 1. Ya. Tahu hadis bitokoh tidak? Hadis apa? Bitokoh. Nanti ada dalam hadis Sahih Bukhari ada yang disebut dengan hadis bitokoh. Apa itu hadis bitokoh? Yaitu ketika seseorang dia merasa dirinya dosanya banyak gitu, ditimbang, ternyata juga timbangan amal buruknya banyak. Terus dia sudah nyerah, ya Allah, aku setelah ini pasti aku masuk neraka. Kemudian dia didatangkan kepadanya kotak. Kotak itu dibuka.
Pas dibuka ternyata ada kartu. Kartu itu tulisannya apa, Bu? Oh, belum disampaikan sama para ustadz ya? Nah, itu pinter. Dari dulu ya, Bu? Ngajinya di sini. Oke, soalnya oke, warahmatullahi. La ilaha illallah. Ada tulisannya apa? La ilaha illallah. Ditimbang. La ilaha itu. Ya. Langsung berat. Tauhid. Ya Allah, jangan pernah meninggalkan tauhid. Ya. Jangan pernah meninggalkan tauhid. Ya, jangan pernah meninggalkan Islam. Jangan pernah meninggalkan Allah dan Rasulnya. Maka man faqadallahu faqada kulla syai'. Man wajadallahu wajada kulla syai'. Wa man faqadallahu faqada kulla syai'. Siapa yang dia menemukan Allah, dia menemukan segala hal. Siapa yang kehilangan Allah, dia telah kehilangan segala hal. Ya. Ya Allah ya Rabb. Jangan sampai kehilangan Allah. Kemudian setelah itu tidak mengapa kita kehilangan sesuatu karena Allah, tapi jangan sampai kehilangan Allah karena sesuatu. Ya, jangan sampai kehilangan Allah karena sesuatu. Apa itu jabatan? Apa itu kekayaan? Apa itu popularitas? Nggak ada. Nggak ada yang lebih berharga daripada tauhid. Nggak ada yang lebih berharga daripada iman. Nggak ada. La ilaha illallah. Maka itu barakallahu, jaga tauhid yang benar, banyak ucapkan subhanallah bihamdi subhanallahil azim. Banyak bersyukur, ucapkan alhamdulillah, ya. Terus akhlaknya yang baik. Akhlaknya yang baik. Dijaga lisan, Ini biasanya itu perempuan dengkinya lebih kuat. Perempuan itu dengkinya lebih kuat. Hati-hati. Ibu bener aja salah loh. Apaan sih pakai kacamata? Lah, emang salah gitu? Bener aja salah. Apalagi salah, habis. Perempuan itu dengkinya lebih kuat. Hati-hati. Kalau kita didengki, berarti kita orang baik. Tapi kalau kita ini yang mendengki, ya hati-hati. Naudzubillah. Pendengki itu akhlaknya nggak baik. Naudzubillah, jangan. Jangan ada kebencian pada orang lain. Jangan. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladziina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Wa la taj'al fi qulubina, jangan kau jadikan di hati kami ghillan, satu kebencian, satu kedengkian lil ladziina amanu, orang beriman. Kalau orang beriman ya jangan didengki. Ya. Itu. Jangan ada sombong. Ya. Jangan ada dengki, jangan ada benci. Nah, jangan ada riya. Gitu ya. Jangan suka merendahkan orang. Ya. Dan dalam hadis yang sahih riwayat Ahmad dalam musnadnya dikatakan para sahabat itu pernah ngeluh. Jadi satu saat para sahabat diundang untuk makan-makan. Ibu-ibu banyak makan-makan. Ada yang ngerasa diri sebagai ahli ibadah, ahli puasa, ahli qiyamul lail. Lisannya nggak dijaga, ngomongnya apa? Nyelekit. Ngomongnya gini, pedes, asam, kecut. Ngomongnya gini, hidup kok hanya untuk makan. Hidup kok hanya untuk makan. Nyelekit nggak? Dia udah capek-capek masakin ini, masakin itu, nyembelih ini, nyembelih itu. Dibilang apa? Hidup kok hanya untuk makan. Padahal bukan untuk memuliakan tamu. Ya enggak? Dulu
ayah ibu kita ngajarin, kalau ada tamu kita nyembelih ayam kan? Kita punya ayam. Kambing? Eman-eman. Kegedean. Soalnya kalau kambing itu untuk kita cari makan. Nah, ayam, tapi kan ayam, ya Allah, sembelih untuk memuliakan tamu. Kemudian apa namanya, sakit hati, ya. Akhirnya para sahabat bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, inna fulanatan tuzkaru min kathrati siyamiha wa qiyamiha ghairu anna tu'di jiranaha bilisaniha. Artinya apa? Wahai Rasulullah, sesungguhnya ada fulanah tuh, dia terkenal ahli puasa, ahli qiyamul lail. Ahli puasa, ahli qiyamul lail. Ghairu annaha, hanya saja tu'di jiranaha bilisaniha, suka nyakitin tetangga dengan lisan. Rasulullah bersabda apa? La khaira fiha, wanita nggak ada baiknya itu. La khaira fiha, nggak ada baiknya. Siapa yang marah? Rasulullah. La khaira fiha. Tapi Rasul nggak mungkin gini-gini, nggak mungkin. Saya aja gini. La khaira fiha, tidak ada baik. Kata Rasulullah, hiya finnar. Hiya finnar. Dia masuk hanya gara-gara padahal ahli ibadah. Ini ahli ibadah, enggak lisan jelek. Ibadah enggak, mulut comberan. Astagfirullah. Lanjut. Terus enggak sampai situ. Wa inna fulanatan, di sana ada fulanah yang lain. La tudkar. Dia tidak disebut-sebut tuh. Enggak, maksudnya tidak populer. Min kathrati siyamiha wa qiyamah. Enggak populer ahli ibadah, enggak populer ahli qiyamul lail, ahli puasa. Ghairu anha la tu'di jiranah bilisan, tapi enggak pernah nyakitin tetangga, baik akhlaknya, suka ngasih makan, senyum, ya enggak? Sukanya apa? Kata Rasulullah apa? Hiya fil jannah, dia masuk surga. Tuh baru dia masuk surga. Terakhir mulu ya. Satu lagi. Dalam hadis yang kata Rasulullah, ya Allah, ini hadis ini ya Allah bagus banget. Dalam hadis yang sahih riwayat Abu Dawud, hadisnya sahih. Itu sanad Al-Albani rahimahullah. Innal mu'mina la yudriku bi husni khuluqihi darajatas sha'imil qa'im. Apa artinya? Sesungguhnya orang beriman dengan akhlaknya yang baik mencapai derajat orang yang ahli puasa dan ahli qiyamul lail. Coba, hadisnya sahih, dengan akhlak yang baik mencapai derajat ahli puasa, ahli qiyamul lail. Itu gara-gara akhlaknya yang baik. Kalau senyum ya ikhlas, jangan gini, jangan sepengong gitu. Akhlaknya yang baik, oke? Mukanya itu, matanya dijaga, jangan suka gini-gini. Paham ya? Pundaknya pun dijaga, jangan suka gini-gini. Jangan. Paham ya? Kedipnya yang ikhlas, gini jangan. Itu namanya wailul likulli humazatil lumazah. Tangannya dijaga, jangan gini-gini. Ya Allah ya Rabb. Hatinya jaga juga. La ilaha illallah. Subhanallah bihamdihi, gitu. Kita loh ya Allah ya Rabb. Semuanya harus dijaga, semuanya harus dijaga.
Kita nggak boleh nyakitin orang sama sekali. Sebisa mungkin jangan menyakiti orang. Akhlaknya yang baik. Nah, akhlak yang baik itulah yang menjadikan kita ini bertimbangan. Masya Allah. Ustaz, saya merasa belum baik akhlaknya. Harus punya usaha untuk itu. Harus punya usaha untuk itu. Ya Allah ya Rabb. Jadi belajar untuk badlun nada wa kaful adha. Badlun nada wa kaful adha, kata beliau. Apa itu? Berusaha untuk memberikan kebaikan yang sebaik mungkin ke orang. Jadi ke orang itu sebaik mungkin. Gitu. Ustaz mau gini, kalau kamu punya air putih, ada teh, ada kopi, ada zam-zam, kok kamu kasih zam-zam ke tamu, itu baru badlun nada, memberikan yang terbaik. Tapi kita belum mampu, seringkali nggak mampu, eman-eman. Bapak jauh ya, mahal lagi. Eman-eman. Berarti akhlak kita ini belum full. Akhlak kita belum full. Nanti suami mau ngasih jam-jam, udah gak usah ini aja. Iya kan? Akhlak kita berarti belum full. Ya Allah ya Rabb. Badlun nada, yaitu terbaik gitu. Itu kita perlu. Nah itu kita perlu belajar. Ya, untuk mencapai badlun nada itu. Ya Allah ya Rabb. Terus wakaful adha. Apa itu kaful adha? Menjaga diri supaya tidak nyakitin orang lain. Lisannya, gerakan tubuhnya, kakinya, tangannya, hartanya tidak nyakitin orang. Gitu. Berat nanti. Ya, berat. Ya Allah ya. Terima kasih. Jazakallahu khairan katsiran. Semoga nanti kapan-kapan kita ketemu lagi insyaallah. Ya. Insya Allah. Setelah lagi kita insya Allah Ramadan kita ketemu Ramadan ya Allah. Insya Allah kita menjadi hamba-hamba yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Jazakallahu khairan katsiran. Walhamdulillahil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad innaka Hamidum Majid. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.